Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Ayu Melani dengan NIM 90500123126. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 23. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit pembahasan mengenai model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Model IS atau LM investasi tabungan dan preferensi likuiditas uang adalah kerangka makroekonomi standar yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara pasar barang dan jasa atau kurva IS dan pasar uang atau kurva LM untuk menentukan tingkat pendapatan nasional dan suku bunga keseimbangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, model ini diadaptasi untuk mencerminkan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan riba atau bunga dan penekanan pada keadilan bagi hasil dan investasi yang berlandaskan aset real. Kemudian penurunan kurva ISLM dalam perspektif Islam. Kurva IS dalam perspektif Islam, asumsi dasarnya itu kurva IS dalam ekonomi konvensional menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga di mana pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan atau investasi sama dengan atau biasa juga disebut dengan tabungan. Nah, dalam ekonomi Islam, konsep suku bunga digantikan oleh tingkat bagi hasil atau profit sharing atau tingkat keuntungan real dari investasi. Kemudian kurva LM dalam perspektif Islam, asumsi dasarnya itu kurva LM dalam ekonomi konvensional menunjukkan kombinasi tingkat pendapatan dan suku bunga di mana pasar uang berada dalam keseimbangan atau permintaan uang atau penawaran uang. Dalam ekonomi Islam, tidak ada suku bunga. Sebagai gantinya, yang mempengaruhi permintaan uang untuk spekulasi adalah biaya kesempatan memegang uang atau opportunity cost of holding money atau tingkat keuntungan yang bisa diperoleh dari investasi produktif. Kemudian faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM dalam perspektif Islam. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini adalah salah satunya pergeseran kurva IS dipengaruhi oleh faktor-faktor non-tingkat bagi hasil yang mempengaruhi pasar barang dan jasa. Kemudian pergeseran kurva LM dipengaruhi oleh faktor-faktor non-tingkat bagi hasil yang mempengaruhi pasar uang, seperti kebijakan moneter atau penawaran uang. Peningkatan penawaran uang atau messenger LM ke kanan meningkatkan Y dan menurunkan R atau tingkat bagi hasil. Sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.